Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Bapak Munawar di pertemuan kali ini di layar televisi TV Tabalong yang kalian cintai. Apa kabar kalian? Bapak berharap kalian selalu sehat dan selalu termotivasi untuk belajar, karena dengan motivasi belajar yang kuat, insya Allah anak-anak nanti akan sukses di masa sekarang dan yang akan datang. Anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali untuk kelas 4 pada tema 2, subtema 2, pembelajaran 4. Sebelum kita memulai segala kegiatan ini, marilah kita berdoa bersama-sama berdasarkan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, dengan doa yang sudah kita bacakan tadi, kita berharap pembelajaran kita pada hari ini melalui layar TV Tabalong berjalan dengan lancar dan anak-anak mampu memahami materi dan tugas yang disajikan pada pembelajaran hari ini. Anak-anak, adapun tujuan kita belajar hari ini adalah anak-anak nanti akan mampu membuat teks petunjuk tentang menghemat energi dengan benar. Kemudian anak-anak mampu menyajikan teks petunjuk dalam bentuk poster dengan benar. Dan anak-anak mampu menyajikan poster yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang terhadap penggunaan energi dengan benar. Anak-anak, sebelum kita memasuki materi utama, kita perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, di sana kalian melihat ada gambar kipas angin, ada gambar mesin cuci dan televisi. Selanjutnya ada lampu bohlam, ada setrika dan ada handphone. Ada apa dengan alat yang menggunakan energi listrik ini? Alat-alat ini adalah alat yang menggunakan energi listrik untuk bisa berfungsi dengan baik. Anak-anak harus memahami bahwasanya menggunakan listrik harus secara bijak dan bisa menghemat dengan baik penggunaan listrik. Anak-anak perhatikan, salah satu gambar ini menunjukkan bahwasanya penggunaan listrik yang tidak benar, di mana colokan yang bertumpuk pada satu stop kontak sehingga mengakibatkan apa anak-anak? Kemungkinan arus listrik dan konsleting terjadi. Kemudian di saat ada banjir, mungkin daerah anak nanti ada banjir atau di daerah lain, salah satu solusi terbaik adalah mematikan aliran listrik, karena kemungkinan aliran listrik itu akan melewati air banjir tersebut dan orang yang berada di sana akan setrum. Ini apa anak-anak? Ini adalah gambar pohon yang terkena jaringan tali listrik. Kenapa jadi hal ini berbahaya? Karena dikhawatirkan dan kemungkinan besar pohon tersebut akan teraliri aliran listrik dan orang yang dekat dengan pohon tersebut bisa terkena aliran listrik tersebut. Nah, ini adalah setrika yang kita gunakan untuk merapikan baju kita masing-masing. Anak-anak perhatikan, setrika itu digunakan dengan efektif, yaitu di saat menggunakan dicolok dan jangan ditinggalkan di saat setrika ini masih menyala. Kemungkinan besarnya nanti setrika ini bisa membakar baju yang kalian tinggalkan ataupun benda-benda di sekitarnya, karena suhu yang ada pada setrika tersebut sangat tinggi dan menyebabkan kebakaran yang tak kita duga. Begitu juga pakaian yang kita sayangi kemungkinan akan terbakar karena kita lupa mematikan aliran listrik yang ada pada setrika ini. Nah, coba perhatikan tentang bahaya-bahaya listrik melalui gambar poster ini. Pertama, jika anak-anak lagi suka bermain layang-layang, jangan sampai bermain dekat-dekat aliran listrik. Karena apa? Benang yang tersangkut bisa saja mengalirkan aliran listrik. Memiliki rumah jaraknya minimal 3 meter daripada aliran listrik tersebut. Kemudian seperti yang tadi, jangan menggunakan tusuk kontak yang bertumpuk
Kemudian gardu listrik jangan coba didekat-dekati apalagi ada tanda bahaya, karena itu tegangannya sangat tinggi. Kemudian jika menggali tanah, hati-hatilah dengan galian kabel yang ada dalam tanah. Jangan memarkir truk atau trailer yang berbahan besi ataupun berbahan baja agar tidak terkena sengatan aliran listrik. Instalasi listrik harus dijaga setiap 5 tahun agar menjamin keamanan instalasi listrik tersebut. Jika kalian memiliki TV ataupun parabola, jangan dekat daripada jaringan listrik. Kemudian, jangan membakar sampah di bawah jaringan listrik. Nah, anak-anak, dari gambar ini anak-anak akan memahami apa pesan dari gambar ini dan apa yang ingin disampaikan. Begitulah materi yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Anak-anak, kita akan melanjutkan materi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Ya anak-anak, kembali lagi dengan Bapak Munawar. Hari ini kita akan melanjutkan materi. Bapak ajak kalian untuk menonton video pembelajaran berikut ini. Silahkan saksikan. Anak-anak, kita akan mempelajari materi selanjutnya. Tidak jauh beda dengan materi sebelumnya. Nah, anak-anak, coba lihat gambar ini. Ini gambar colokan listrik. Apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah colokan listrik, bagaimana menggunakan listrik dengan efektif. Jika tidak menggunakan, maka segera dimatikan. Lampu ruangan-ruangan, televisi yang tidak digunakan, dimatikan. Begitu juga menghemat dengan sumber daya alam, yaitu energi dari alam berupa minyak, bumi, bensin, solar, dan lain-lain. Kita harus menggunakan dengan seefektif mungkin, karena bahan bakar bumi itu adalah bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui. Perlu waktu ratusan tahun untuk ada kembali bahan bakar tersebut, karena berasal dari fosil, itu dari bekas tanaman dan hewan yang ada, sehingga menjadi bahan bakar yang kita gunakan sekarang ini. Selanjutnya adalah penggunaan kertas. Tahukah anak-anak, satu rim kertas itu memerlukan satu pohon yang harus tumbuh selama 5 tahun, dan setiap satu lembar kertas memerlukan 2 cangkir air. Selain itu pula memerlukan bahan-bahan kimia, energi, dan lain-lain, sehingga banyak sekali bahan dari alam yang digunakan untuk menghasilkan sebuah kertas. Pintar-pintarlah dalam memanfaatkan sebuah kertas, karena kalau misalnya kita menggunakan secara boros, tentu biaya akan lebih besar dan kita tidak, alam kurang bersahabat dengan kita karena makin berkurangnya pohon. Begitu juga dengan penggunaan air. Air digunakan dengan sebaik mungkin. Ayo anak-anak, bagaimana cara menghemat air? Ya, matikan keran jika sudah tidak digunakan. Tidak membuka keran dengan sepenuhnya. Kemudian kalau anak-anak mandi, jangan membuang air dengan sembarangan, karena tidak sebagian bagi orang di dunia ini banyak yang masih sangat membutuhkan air. Bagi kita yang berlimpahan air, kita menghemat air agar pertama menghemat biaya dan tidak memboros-boroskan air yang sangat berguna sekali bagi kehidupan manusia. Kalian bayangkan saja jika saja kita kesusahan air. Bagaimana mau mandi, bagaimana mau minum, bagaimana mau membersihkan rumah kalaupun air sudah tidak tersedia lagi. Dari gambar di atas tadi, anak-anak memahami bahwasanya penggunaan
penggunaan energi itu harus bisa dikurangi, diminimalkan, hanya digunakan sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak ada yang namanya sia-sia, tidak ada penggunaan energi listrik yang berlebihan. Jika kita menghemat, jika kita menggunakan lebih sedikit, maka bumi kita akan lebih ramah. Polusi udara, polusi, dan menghemat energi adalah kewajiban kita semua. Nah, anak-anak, dari gambar tadi kita ambil kesimpulan bahwasanya berhemat energi adalah kewajiban kita semua. Sekarang kita memperhatikan sebuah poster. Dari gambar tadi, apa informasi yang kamu dapatkan? Anak-anak bisa menjawab sendiri dengan pemahaman sendiri dari yang Bapak jelaskan, dari Bapak bacakan tadi. Kemudian pesan apa yang disampaikan poster ini? Silahkan anak-anak jawab sendiri apa yang disampaikan dari poster ini. Pesan apa? Kamu tadi sudah melihat gambar, mendengarkan penjelasan, dan kamu bisa menyimpulkan sendiri bagaimana informasi yang didapat dan pesan apa yang disampaikan. Nah, anak-anak, kita akan belajar membuat sebuah poster seperti poster di atas. Bapak akan memberikan beberapa topik yang bisa kalian ambil salah satunya saja yang kalian suka. Namanya menghemat energi, transportasi. Salah satu cara berhemat apa, anak-anak? Jalan kaki, berkendara sepeda, atau menggunakan bis ke sekolah. Tidak menggunakan alat yang menggunakan bahan bakar energi, apalagi satu orang satu. Kemudian contoh yang lain, kurangi sampah sisa makanan. Dan bagaimana cara menggunakan lampu pada saat tidak dipakai, pada saat siang hari. Kemudian AC. Kalau anak-anak AC itu usahakan ruangannya tertutup. Kalau terbuka nanti AC-nya bekerja lebih keras dan tagihan listrik akan membengkak. Penggunaan kulkas juga menggunakan watt yang rendah. Kemudian rice cooker, penanak nasi, dispenser kalau anak-anak punya, gunakanlah seperlunya saja. Tidak harus dicolok terus-menerus. Kemudian peralatan-peralatan kantor, bahan-bahan yang hemat energi, kemudian mematikan komputer pada saat tidak digunakan dan mematikan energi listrik tidak digunakan. Untuk televisi pun ada, anak-anak. Televisi dari televisi tabung, kemudian LCD, kemudian sekarang LED. Jenis lampu LED itu jauh lebih hemat dibandingkan TV tabung. Sama dengan jenis lampu berbasis LED lebih hemat daripada lampu bohlam dan lampu LCD. Nah, ayo anak-anak, sudah memilih topik mana yang akan dibuat? Sudah kalian bayangkan yang sesuai dengan kalian? Coba kalian pilih salah satu, mau yang mana yang sesuai dengan kalian, silahkan dibuat masing-masing. Setelah kalian memilih, kalian mengambil topik. Contohnya tadi adalah menghemat air. Bisa juga mengambil contoh lain, misalnya menghemat listrik. Misalnya menggunakan lampu. Topiknya tentang apa? Bagaimana pesan yang ingin kamu sampaikan. Gunakan lampu seperlunya, terus nanti berikan gambarnya. Terus apalagi? Bagaimana pemanfaatan lampu supaya bisa menghemat lampu. Anak-anak harus perhatikan, setelah menyusun topik tersebut, yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah poster. Bahasa yang disampaikan mudah untuk dimengerti. Jangan sampai menggunakan bahasa yang susah dipahami oleh orang lain. Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Cobalah ke temanmu, cobalah ke orang tuamu, cobalah ke kerabatmu yang lain. Apakah kalimat yang kamu sampaikan dalam poster tersebut bisa dipahami? Selanjutnya adalah kalimatnya hanya singkat, padat, jelas, dan berisi. Misalnya, hematlah air bagi keselamatan bumi. Hematlah air, hemat biaya. Misalnya, gunakan listrik seperlunya saja. Hematlah kertas, manfaatkan sebaik-baiknya, dan beberapa kalimat lain yang jelas, singkat, padat, jelas, dan berisi. Nah, poster biasanya kombinasi dengan gambarnya, ada gambar, ada poster, karena itu menyiratkan lebih menarik dilihat oleh orang yang kita tuju. Jika ada gambar, ada kalimat, maka akan lebih mudah mata kita untuk memperhatikan poster tersebut. Ya, tadi ada kalimat yang padat, singkat, jelas, berisi, dan dikombinasikan dengan gambar. Maka itu dengan mengkombinasikan kata, kalimat yang benar, kemudian gambar yang menarik, maka dengan warna-warni yang bagus, orang akan menarik untuk melihat poster yang kita buat. Usahakan untuk membuat sebuah poster bahan yang bagus, tidak mudah rusak dan sobek. Kalender, karton, ataupun koper buku, dan bahan-bahan yang lain yang cukup kuat. Apalagi mau ditempelkan di luar ruangan, artinya mudah rusak terkena angin, mudah rusak terkena matahari, terkena air, dan lain-lain. Sesuaikan ukuran dengan tempat pemasangan dan target pembaca. Jika anak-anak menaruh di mading kelas, mading sekolah, maka ukurannya sesuaikan dengan ukuran mading tersebut dan tempat yang ditaruh. Apabila menaruh di luar ruangan ataupun di pinggir jalan, usahakan cukup mudah dibaca oleh orang yang lewat. Artinya ada tempat, ada ukuran, sesuai dengan tempat dan ukurannya. Bisa dipahami anak-anak bagaimana syarat-syarat membuat poster? Tugasnya tadi adalah kita setelah melihat jenis-jenis tema yang kita buat dari berbagai macam cara menghemat energi, kemudian menentukan topik yang kita pilih, kemudian Bapak tadi sebutkan cara membuat poster yang baik. Sekarang tugas kalian adalah membuat poster. Posternya harus berisi hak untuk mendapatkan energi dan kewajiban untuk hemat energi listrik. Tugasnya bisa saja anak-anak sesuaikan, tidak harus listrik, air, dan lain-lain. Beberapa contoh poster yang bisa kalian lihat ini adalah tentang cara menghemat listrik. Artinya, listrik yang digunakan dihemat dengan sebaik-baiknya. Kemudian gambar selanjutnya, gambar lampu bohlam, gambar bumi. Ya, apabila lampu bohlam digunakan dengan baik, dengan efektif, dengan hemat, maka bumi kita akan lebih ramah, artinya lebih terjaga. Yang lain, hemat energi, hemat air, hemat listrik, maka bumi akan tersenyum. Nah, anak-anak, tadi terkait dengan poster tadi, bahwasanya hak adalah segala sesuatu yang sah dan berhak kita miliki semua. Anak-anak harus memahami bahwasanya setiap individu, setiap orang kita memiliki hak. Namun, apa yang kita miliki ini harus disesuaikan dengan hak orang lain. Contohnya saja, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk belajar, hak untuk membeli sesuatu, hak untuk menghibur diri. Tetapi kalau hak kita berbenturan dengan orang lain, maka kita harus bisa memahami orang lain dengan haknya masing-masing. Jangan memaksakan diri. Sebagai satu contoh, anak-anak boleh kan mendengarkan musik.
musik yang didengarkan adalah hak kita. Akan tetapi apabila musik yang kita mainkan itu kita putarkan dengan suara yang cukup keras dan mengganggu orang di sebelah, maka berarti kita sudah mengganggu orang lain. Makanya hak kita itu disesuaikan dengan hak orang lain. Orang pun berhak. Orang berhak untuk istirahat, orang berhak untuk tenang, orang berhak untuk tidur. Anak-anak harus bisa menyesuaikan, walaupun memiliki hak tetapi tidak boleh memaksakan hak kita kepada orang lain. Terjadilah rukun, saling tenggang rasa, saling memahami satu sama lain, sehingga rukun hidupnya. Kemudian masalah kewajiban. Ada hak, ada kewajiban. Artinya apabila kamu memiliki hak, lakukanlah kewajibanmu. Lakukanlah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Contohnya, anak-anak ingin mendapatkan nilai hasil belajar. Kewajibannya apa? Kewajibannya adalah melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru, mengerjakan ulangan, menghormati guru, kemudian mendengarkan dengan seksama. Anak Anda ingin pintar, tetapi anak Anda tidak belajar, maka artinya kewajiban Anda tidak lakukan, tapi anak Anda menuntut hak. Itu adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari. Contohnya saja, anak Anda berhak disayangi oleh orang tua. Kewajiban anak Anda adalah membuat orang tua senang dengan rajin belajar, membantu orang tua pekerjaan rumahnya. Tetapi apabila anak Anda tidak rajin belajar, sering marah dengan orang tua, menolak suruhan orang tua, kemudian Anda menuntut hak, minta disayangi, maka sesuatu itu adalah pekerjaan yang salah. Anak Anda ingin hak anak Anda berteman, tetapi kewajiban anak Anda adalah tidak menghargai teman, sehingga tidak ada yang mau berteman. Itu pun artinya kewajiban kita untuk menghargai teman tidak dilakukan, hak kita pun tidak akan kita dapatkan. Intinya, kesimpulannya adalah apabila kewajiban dilaksanakan, maka hak akan didapatkan. Dilakukan secara seimbang, maka tidak akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Karena Anda harus amalkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Ingat kewajiban, mendapatkan hak. Laksanakan kewajiban seimbang dengan hak. Nah, anak-anak, bila kewajiban sudah dilakukan, maka hak pasti akan didapatkan. Anak-anak, kita akan melanjutkan materi setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, anak-anak, setelah kalian menonton video pembelajaran di layar TV Tabalong yang kalian cintai ini, bagaimana kesan kalian terhadap video tersebut? Pada segmen pertama, anak-anak sudah melihat bagaimana cara menghemat energi dengan baik. Kemudian anak-anak diajari Bapak membuat poster, bagaimana syarat-syarat poster yang baik, bagaimana membuat poster itu lebih menarik ditampilkan kepada orang lain. Dan anak-anak jangan lupa pada bagian terakhir anak-anak dikenalkan tentang hak dan kewajiban, di mana hak dan kewajiban itu merupakan tingkah laku dan adab kita sehari-hari agar kita bisa hidup damai dengan diri kita sendiri maupun dengan orang lain. Kita bisa hidup damai dengan tetangga kita, kita bisa damai dengan orang lain, masyarakat yang ada di sekitar. Kemudian apabila anak-anak mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang, insya Allah tidak akan ada perpecahan dan perselisihan dengan orang lain. Nah, anak-anak, setelah menyaksikan video dan Bapak jelaskan beberapa poin-poin penting itu, Bapak akan memberi tugas untuk anak-anak yang akan kalian lihat pada gambar berikut ini.
Baiklah anak-anak, kita sudah selesai pada penghujung pembelajaran pada hari ini. Bapak secara pribadi meminta kepada anak untuk kembali mereview dan melihat kembali pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Kesimpulannya cuma satu, anak-anak mampu membuat poster dengan baik, kemudian anak-anak mampu menghemat energi dengan baik, di mana menggunakan listrik, menggunakan air, menggunakan bahan bakar digunakan dengan efektif, di mana hal itu untuk kedamaian dan keramahan bumi kita sendiri. Dan yang terakhir, anak-anak dikenalkan dengan hak dan kewajiban. Hak itu masih ingat anak-anak? Hak adalah sesuatu yang kita miliki sejak lahir, adapun kewajiban, ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Baik, anak-anak yang Bapak sayangi, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita marilah menyanyikan salah satu lagu daerah, yaitu Gundul Gundul Pacul yang berasal dari Jawa Tengah. Anak-anak, saksikan video berikut ini. Anak-anak, sebelum Bapak meninggalkan layar televisi kalian, pesan Bapak hanya satu. Di saat pandemi COVID-19 ini, kalian harus bisa menjaga jarak minimal 1 meter. Selalu menggunakan masker kemanapun anak-anak pergi. Kemudian seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa berdasarkan keyakinan kita agar pembelajaran yang telah disampaikan pada hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Bapak mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian pada materi ini. Sampai berjumpa pada materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.